Pemirsa, jumpa lagi bersama saya, Laras Setiadina Prausari dalam Jurnal KBA News. Saya kembali akan merangkum sejumlah berita untuk Anda. Di antaranya, Pilkada Jakarta membuktikan magisme Anies dan hilangnya hipnotisme Jokowi dan Prabowo. PDIP terbukti lebih kuat dibanding Jokowi Prabowo di Jakarta. Simak liputan pertama. Guru Besar IPDN, Profesor Dr. Johan Hermansyah Johan mengatakan bahwa Ridwan Kamil dan Suswono hendaknya mampu menerima hasil Pilkada DKI dengan mengedepankan rasionalitas serta menjunjung etika politik. Guru Besar IPDN Profesor Dr. Johan Hermansyah Johan menyarankan agar Ridwan Kamil dan Suswono alias Rido menerima hasil Pilkada DKI 2024. Duet ini seyogyanya mengedepankan rasionalitas dan menjunjung etika politik. Keduanya juga harus menjadi contoh sebagai peserta kontestasi demokrasi yang ksatria, dengan berani mengakui menang dan kalah. Kepada KBA News, Johan Hermansyah Johan menambahkan bahwa pasangan itu hendaknya logis dan normatif dalam menyikapi hasil Pilkada Jakarta 2024. Keduanya harus siap menang kalah. Mereka juga harus dapat menghitung alternatif secara baik jika terjadi sebuah keadaan. Logisnya, Ridwan Kamil seharusnya tidak menyerukan Pilkada putaran kedua jika jarak perolehan suaranya lebar atau tidak tipis. Namun, kalau perolehan suara tertinggal jauh dalam quick count maupun real count KPUD Jakarta, maka Ridwan Kamil lebih tepat menerima kenyataan itu sembari menunggu hasil akhir penghitungan secara resmi. Sikap ini lebih tepat ketimbang menimbulkan kesan sebagai orang yang ngeyel. Sikap itu dinilai tidak baik, apalagi hasil perolehan suara ada di sistem penghitungan real count KPU, sehingga dia pun harus menghormatinya dan menyikapi secara arif. Sebab bagaimanapun, berpolitik dalam demokrasi yang baik harus menjunjung tinggi etika, yakni dengan mengedepankan rasionalitas dan aturan yang normatif. Jadi, pemahaman akan nilai kepatutan dan kepantasan menjadi hal yang mutlak. Tentang perolehan suara pasangan Rido tetap rendah. Hal ini karena pemilih di Jakarta itu rasional dan mempunyai kemandirian. Pemilih jelas melihat bahwa Ridwan Kamil dan pasangannya maju di Pilkada Jakarta 2024 melalui mekanisme dropping atau instruksi dari kekuasaan. Ini persis dengan masa Orde Baru dalam menentukan pejabat kepala daerah. Bertempat di Aula Departemen Dalam Negeri Jakarta pada tanggal 23 September 1970, dilangsungkan pertemuan antara Ketua Lembaga Pemilu dengan para wakil partai-partai politik dan golongan karya yang akan ikut serta dalam pemilihan umum tahun 1971 yang akan datang. Menteri Dalam Negeri, Ketua Lembaga Pemilu Amir Mahmud dalam kata sambutannya mengatakan bahwa semua tanda gambar dari partai politik dan golongan karya yang telah diajukan serta disempurnakan telah dapat diterima oleh Lembaga Pemilihan Umum sebagai tanda gambar untuk pemilihan umum. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969, perlu diadakan undian nomor urut tanda gambar tersebut. Dengan demikian, maka sebagian besar warga Jakarta merasa tak terima, kemudian mereka melawannya, sehingga pasangan ini kehilangan greget dari pemilih. Khusus untuk Suswono, perolehan suaranya di Pilkada Jakarta 2024 menandakan bahwa ada persoalan serius di PKS. Saat ini, kenyataannya jelas menunjukkan bahwa pemilih dari partai ini tak menghiraukan keputusan partainya, sehingga sebagian besar kadernya malah lebih memilih pasangan Pramono Anung dan Rano Karno. Kenyataan tersebut lebih tragis jika melihat perolehan suara di basis massa PKS selama ini, yakni di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat. Di wilayah-wilayah itu, perolehan suara pasangan Ridwan Kamil Suswono melorot jauh bila dibandingkan dengan hasil perolehan suara partai ini di Pileg 2024. Jadi, fenomena politik ini harus menjadi catatan penting bagi PKS, agar tetap bisa eksis di Pilkada maupun Pemilu 2029. Apalagi di Pilkada Depok 2024, pasangan PKS pun mengalami hal yang sama. Menyinggung mengenai cawe-cawe mantan Presiden Jokowi dan seruan dukungan dari Presiden Prabowo Subianto di Pilkada Jakarta 2024, Johan Hermansyah mengatakan bahwa hal itu terbukti tak berimbas banyak. Bahkan, adanya cawe-cawe dan dukungan dua tokoh itu menjadi negatif di mata pemilih Jakarta, bahkan mengesankan terjadinya permainan kotor di Pilkada Jakarta. Kalau dikaitkan dengan sesuatu yang magis, maka di Pilkada 2024 tak terlihat adanya magis Jokowi dan Prabowo. Magisme itu ternyata ada di Anies Baswedan.
Baswedan. Melalui dukungannya kepada pasangan Pramono Rano, terbukti Anies Baswedan mampu menghipnotis para pemilih Jakarta yang rasional, di mana mereka umumnya lebih mandiri secara ekonomi dan berpendidikan rata-rata SMA. Dari Jakarta, tim KBA News TV melaporkan. Pasangan Pramono Anung dan Rano Karno berhasil menang dalam satu putaran di Pilgub Jakarta, didukung oleh PDIP dan Anies Baswedan. Pasangan ini mengungguli Ridwan Kamil, Suswono yang diusung oleh koalisi besar Kim Plus, termasuk mendapat dukungan langsung dari Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Pasangan Pramono Anung dan Rano Karno berhasil memenangkan putaran pertama Pilkada Jakarta 2024, didukung oleh PDIP dan Anies Baswedan. Pasangan ini pun mengungguli duet Ridwan Kamil Suswono alias Rido yang diusung oleh koalisi besar Kim Plus, termasuk mendapat dukungan langsung dari Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto. Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta, Profesor Dr. Dimyati menyoroti keunggulan PDIP yang dikeroyok oleh banyak partai, namun PDIP tetap mampu memenangi kontestasi. Dukungan Anies Baswedan pun sangat berpengaruh pada kemenangan Pramono Rano di Pilkada Jakarta 2024. Pengaruh Anies dinilai lebih besar dibandingkan dengan Jokowi dan Prabowo. Menurut Dimyati kepada KBA News, dukungan Jokowi dan Prabowo terhadap pasangan Ridwan Kamil Suswono ternyata tidak mampu mendongkrak elektabilitas mereka. Hal ini terkait dengan karakteristik masyarakat Jakarta yang memiliki tingkat pendidikan tinggi, sehingga apapun yang diendor oleh rezim tidak akan begitu saja diterima oleh publik Jakarta. Dimyati juga menilai bahwa upaya rezim untuk menjegal Anies Baswedan untuk menjadi calon gubernur telah menciptakan rasa ketidakadilan yang kuat di hati masyarakat. Anies Baswedan, sebagai mantan pemimpin Jakarta yang berhasil dan dicintai, telah meninggalkan kesan mendalam karena kinerja. Ketika Anies Baswedan dijegal, maka rasa kezaliman ini pun membekas di sanubari warga Jakarta. Bahkan, langkah-langkah seperti pembagian bantuan sosial menjelang Pilkada Jakarta 2024 dianggap tidak efektif. Tingkat pendidikan dan kesadaran politik masyarakat Jakarta membuat mereka kebal terhadap pengaruh dari rezim Jokowi atau Prabowo. Lebih lanjut, Dimyati mengungkapkan bahwa pengaruh Jokowi di Jakarta relatif kecil dibandingkan dengan Anies Baswedan. Memang pada Pilpres 2024 lalu, Anies kalah secara kumulatif di Jakarta karena ada Jokowi dan Prabowo. Namun, jika hanya menghitung DPT Jakarta, maka Anies Baswedan yang menang. Hal ini dinilai membuktikan bahwa Jakarta berbeda dengan provinsi lain. Tingkat kesadaran politik dan ekonomi yang tinggi membuat masyarakat Jakarta lebih mandiri dalam menentukan pilihan. Jika struktur masyarakat di seluruh Indonesia seperti di Jakarta, maka Anies Baswedan kemungkinan besar akan menang di Pilpres 2024. Dimyati juga menyoroti perbedaan karakteristik Jakarta dengan daerah seperti Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, Jokowi masih memiliki pengaruh besar berkat dukungan dari Partai Coklat. Namun, di Jakarta, efek tersebut tidak signifikan. Pemilih Jakarta tidak mudah dipengaruhi oleh alat negara atau partai-partai tertentu. Dari Jakarta, tim KBA News TV melaporkan. Demikian rangkuman berita jurnal KBA News. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya Laras Dina Paroswari bersama kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa.